Shalom adik-adik. Apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Wah, kurang semangat nih kakak-kakak. Kita sapa sekali lagi yuk. Yuk. Apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Adik-adik, kita bertemu lagi di Minggu Paskah pada hari ini. Kakak mau mengundang adik-adik untuk siapkan hati, siapkan telinga. Kita mau berdoa bersama-sama, kita mau mulai ibadah kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan Yesus telah pimpin kami. Pagi hari ini kami boleh beribadah lagi bersama-sama. Walaupun masih dalam ibadah online, kami percaya Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kami. Tuhan Yesus hadir dalam ibadah kami. Biarlah Tuhan pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan kami boleh merasakan sukacita bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami mau mulai ibadah ini bersama-sama. Hanya dalam namamu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Kakak, hari ini kita berbeda loh dari biasanya. Bedanya apa sih Kak Tiur hari ini? Karena hari ini pastinya hari Paskah. Terus hari ini kita lengkap di sini yang biasanya cuma 2 orang aja. Yeay, tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Karena hari ini ada Kak Tiur, Ada Kak Lisna. Ada Kakak Nanda dan ada Bang Ditno. Yuk kita mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita mau nyanyikan lagu pujian kita. It's good to see you here with me. Pakai gerakan dan bertepuk tangan. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. the Lord. The Lord loves you, so do I. The Lord loves you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Sekali lagi ya kakak-kakak dan abang. Ayo, Kak. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord. The Lord loves you, so do I. The Lord loves you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Kita lanjut yuk Kak, kita mau bilang Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, yeah, yeah, yeah. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sampai selama-lamanya ya Kak, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Adik-adik, hari ini kita mau nyanyi lagu baru loh. Lagu apa tuh Kak? Cuit-cuit, pam 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 pam. Gimana sih lagunya Kak? Yuk kita bangkit berdiri, kita nyanyi cuit-cuit, pam pam pam. Ajak siapa Kak? Ajak papa, Ajak mama, Kakak. adik, abang juga boleh ya, sama Iya, sama semuanya. yang ada di rumah. Yuk adik-adik kita nyanyikan lagu cuy 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 pam pam bersama-sama. sambil bangkit ya. berdiri ya. Yuk. Cuy 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 pam pam pam. Shalalala. Cuy 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 pam pam pam. Shalalala. Shalalala. Hey shalalala. Hey shalalala. Hey shalalala. Shalalala. Siap-siap ya.
Kak Tiur. Iya Kak. Bukti tanda Tuhan Yesus cinta kepada kita apa sih Kak? Ada tanda paku di kaki dan di tangan. Terus tanda apa lagi Kak? Ada tanda tombak yang menusuk di pinggangnya Tuhan Yesus. Oh kalau gitu adik-adik kita nyanyi tanda paku di kaki dan tangan. Pakai gerakan juga tetap Dan berdiri pastinya ya. berdiri. Ya Bang, ya Kak. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua sudah terima, guna menebus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Sekali lagi ya. Tanda paku. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna menebus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Wah, adik-adik kita masuk nih ke dalam firman Tuhan. Nah, kira-kira Kak Tiur sebelum kita masuk firman Tuhan, Iya Kak. adik-adik di rumah sama kakak dan abang, tahu nggak artinya salib itu apa sih? Salib itu pengorbanan Tuhan Yesus disalibkan. Salib, pengorbanan. Pengorbanannya gara-gara apa Kak Kalisna? Karena Tuhan Yesus sayang kepada umat manusia Kak. Sayang kepada umat manusia. Emang umat manusia ngelakuin apa sih kira-kira nih? Kenapa sih Tuhan Yesus begitu? Karena Tuhan manusia melukai hati Tuhan. Karena kita melukai hati Tuhan. Betul. Kita berdosa ya Kak. Bener, Iya, Kak. Kita mau dengerin firman Tuhan ya Bang ya Iya. Kak. Kita siapkan hati kita. Terus kita mau nyanyikan lagu Yesus disalibkan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Ayo adik-adik, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus, pada hari Minggu ini ya Bapa, kami akan siap duduk mendengarkan firman-Mu. Memberkati kami ya Bapa, turunkan Roh Kudus kepada kami agar kami mau duduk tenang, diam, memperhatikan firman-Mu. Tuhan Yesus, meskipun kami ibadah online tapi kami percaya Tuhan Yesus ada di setiap hati kami ya Bapa. Kami percaya juga Tuhan Yesus selalu menjaga kami. Terima kasih ya Tuhan, menyerahkan segala tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yesus dan murid-muridnya berjalan dari tempat makan malam mereka menuju sebuah taman yang sunyi. Yesus berjalan agak jauh ke dalam taman supaya ia bisa berdoa sendirian. Yesus mengajak 3 orang murid terdekatnya yang bernama Petrus, Yakobus, dan Yohanes bersama dengan dia. Yesus meminta mereka untuk menunggu dan berdoa. Yesus ingin berdoa kepada Tuhan, meminta kekuatan, supaya ia bisa menjalani apa yang akan terjadi. Adik-adik, ingat ya, ketika kita akan menghadapi keadaan yang sulit, kita perlu berdoa
dan meminta pertolongan Tuhan. Waktu itu sudah malam, dan ketiga murid Yesus sangat lelah. Akhirnya mereka ketiduran. Mereka tidak kuat membuka mata saat berdoa. Yesus membangunkan mereka 2 kali, tetapi mereka kembali tertidur. Pada waktu Yesus membangunkan murid-muridnya ketiga kali, Ia berkata, "Marilah kita pergi. Orang yang mengkhianati aku sudah datang." Ketika itu datanglah segerombolan orang membawa obor dan pentungan ke dalam taman. Yudas, salah satu murid Yesus, bersama-sama mereka. Dia mencium pipi Yesus. Itulah tanda agar para prajurit menangkap Yesus. Lalu Petrus menghunus pedangnya dan memotong telinga salah seorang prajurit itu. Tetapi Yesus menyuruh Petrus menyingkirkan pedangnya. Lalu Ia menyembuhkan telinga prajurit itu. Adik-adik, mungkin kamu berpikir prajurit-prajurit itu akan melepaskan Yesus ketika Ia menyembuhkan telinga orang itu. Ternyata tidak. Mereka tetap menangkap Yesus. Dan membawanya pergi. Yesus mati di kayu salib. Sesudah mereka menangkap Yesus, kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa, dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Pagi-pagi benar, mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." "Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya ku bebaskan Raja orang Yahudi ini?"
Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkanlah dia!" Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak. "Salibkanlah dia!" Dan pada waktu itu, adalah seorang yang bernama Barabas. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Kemudian mereka menyalibkan dia. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan." Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Dan pada jam 3, berserulah Yesus, "Allahku, Allahku, mengapa Kau meninggalkan aku?" Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, "Sungguh, orang ini adalah anak Allah." Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan,
Datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, Tuan, si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari, aku akan bangkit. Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, Salam bagimu. Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea. Dan di sanalah mereka akan melihat aku. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu, dan berkata, Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Adik-adik di rumah dan kakak dan abang semuanya. Iya, Kak. Sudah dengerin firman Tuhan hari ini ya? Sudah lihat dong, videonya ya? iya. Nah, kita mau review sama-sama dulu ya, Kak. Boleh, Dari Kak. Tuhan Yesus yang berdoa di Taman Getsemani. Sampai Tuhan Yesus bilang ya, sebenarnya Tuhan Yesus nggak sanggup. Bener banget, Kak. Tapi dia turut sama Bapaknya, taat sama Bapaknya. Dia bilang apa? Kehendak Tuhanlah yang Jadi. Terus Tuhan Yesus akhirnya apa? Dibawa kemana? Ke rumahnya Pontius Pilatus. Tuhan Yesus diapain di situ? Dihakimi, diadili, Kak. Bener. Akhirnya mereka bilang apa? Salibkan dia, salibkan dia. Tuhan Yesus harus disalibkan. Dia harus bawa salib yang berat banget dan kepalanya dikasih mahkota. Mahkota apa? Mahkota duri. Kira-kira sakit nggak ya, Kak? Sakit banget, Kak. Sakit banget ya, Bang. Tapi Tuhan Yesus tahu karena dia harus menanggung itu semua. Nah, akhirnya Tuhan Yesus bawa salib ke Bukit Golgota. Di sana Tuhan Yesus disalibkan. Itu menunjukkan kalau kita sudah melawan yang namanya apa? Iblis. Kita sudah menang atas segala dosa-dosa kita karena Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kita mau responi firman Tuhan, kita mau bilang kalau Tuhan Yesus hidup itu pasti ada hari esok. Kalau ada Tuhan Yesus hidup itu kita nggak akan gentar. Yuk kita sama-sama nyanyikan lagu Sebab Dia Hidup.
sucikan, bakal mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup, sebab dia hidup, ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Adik-adik semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu hari ini Tuhan. Kami sudah menyanyikan pujian untuk-Mu, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan terlebih dahulu karena Tuhan sudah mau mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Maafkan kami Tuhan jika kami masih nakal, jika kami masih melawan sama orang tua kami, maafkan kami Tuhan. Tuhan sebentar lagi juga kami akan menutup ibadah kami, berkati kami sepanjang hari ini, karena Tuhan yang selalu beserta kami. Tuhan, di atas segala permintaan kami, banyak kesalahan yang kami perbuat, mohon ampuni supaya tidak penghalang berkat yang ingin kami terima daripada Tuhan. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Sampai jumpa lagi adik-adik. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.